Tolonglah. Ada lo. Itu mobilnya. Kalau memang sekali kondisionasinya Mondek boleh. ya abang saya salah. Demi tanggung jawab. Semua udah ngumpul di Preston. Halo pemirsa, selamat pagi. Tawuran antar geng di Jakarta Barat tewaskan seorang remaja. Ironis, tawuran disiarkan langsung di media sosial. Saya, Vigita Ferlina. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, kebakaran terjadi di lantai 3 ruko kawasan pusat perbelanjaan Harko Mangga 2, Jakarta Pusat. Sejumlah karyawan panik menyelamatkan diri. Penyebabnya diduga akibat korsleting listrik. Petugas berupaya memadamkan api di lantai 3 sebuah ruko kawasan pusat perbelanjaan elektronik Harko Mangga 2, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sejumlah karyawan panik menyelamatkan diri keluar dari ruko. Belum diketahui asal api, namun diduga akibat korsleting listrik. Tahu pas saya masuk kerja kan tiba-tiba buka pintu dia keluar asap hitam aja sih. Kayak gitu tapi belum ada apinya juga. Belum tahu sih karena apa gitu, kayaknya sih korsleting listrik ya. Makanya sekarang kita lagi upayakan untuk pembukaan pengeluaran asap agar 65 tidak menjalar kemana-mana. Api bisa dipadamkan setelah 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 7 pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di Kebon Jahe Gambir, Jakarta Pusat telah ditangkap polisi. 1 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Tujuh pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja 16 tahun di Kebon Jahe Gambir, Jakarta Pusat ditangkap polisi di rumah masing-masing di Petojo, Binatu. 1 pelaku berinisial MR telah ditetapkan sebagai tersangka. 6 pelaku tawuran lainnya masih diperiksa polisi. Saat penangkapan di rumah MN, polisi menemukan sejumlah senjata tajam yang digunakan pelaku saat tawuran. 1 pelaku utamanya sudah tertangkap, 5 itu sudah kita tangkap juga, kita periksa. Tetapi dari keterlibatannya dia hanya ikut-ikutan. Nah ini masih kita akan kita dalamin dan suatu saat kapan kita panggil mereka akan hadir. Nyawa korban tak tertolong akibat luka bacokan di kakinya meski sempat dirawat di rumah sakit Tarakan. Jenazah korban telah dimakamkan di TPU Karet Tanah Abang. Keluarga berharap pelaku penyerangan dan tawuran dihukum setimpal. Tangkap. Nggak manusiawi. Anak saya dibikin kayak binatang. Nggak mau apa-apaan. Anak saya lari. Tersangka MR dijerat pasal berlapis pengeroyokan dan penganiayaan yang membuat korban tewas dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi kini masih mengejar sejumlah pelaku tawuran lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar geng di Jakarta Barat juga menewaskan seorang remaja. Ironis, tawuran ini disiarkan secara langsung di media sosial. Pemenang tawuran akan kembali ditantang dengan pemenang di wilayah lain. 6 orang ditangkap polisi dan positif konsumsi narkoba. Dari video amatir ini, 2 kelompok geng Romusha dan geng Pesing saling serang di kawasan Pesing Tanjung Duren, Jakarta Barat.
Geng Romusa mendatangi kawasan Pesing setelah sebelumnya anggotanya mengalami luka akibat serangan dari geng Pesing. Para pelaku menggunakan senjata tajam dan serangan balasan geng Romusa mengakibatkan seorang anggota geng Pesing tewas. 6 pelaku tawuran ditangkap polisi. Dari kelompok Pesing ini melakukan balas dendam, jadi menyerang balik, yang kemudian menyerang si pelaku pembacokan awal, ya, yang waktu itu sempat terjadi duel, yang akhirnya korban atau pelaku awal itu, jadi pelaku adalah kemudian menjadi korban, itu terkena bacokan pada tangan dan kepalanya. Dari hasil pemeriksaan polisi, para pelaku tawuran sengaja melakukan penyerangan karena mengikuti tantangan dari sebuah media sosial untuk menyiarkan langsung aksinya. Sementara pemenang dari setiap tawuran akan mendapat tantangan dari kelompok lainnya yang memenangkan tawuran di tempat lain. Ini dimulai dengan adanya Instagram grup IG. Kami juga sedang dalami bagaimana cara mereka bekerja dan seperti yang kita tahu bahwa tawuran mereka rekam kemudian mereka live-kan di IG untuk mendapat tantangan-tantangan dari kelompok-kelompok yang lain. Kami sedang dalami itu. Yang kedua juga kami lakukan cek urin terhadap para tersangka. Dari hasil cek urin positif benzo dan sabu. Salah satu pelaku yang diamankan di Polres Jakarta Barat merupakan penyedia dana untuk membeli dan memproduksi senjata tajam. Para tersangka diamankan dengan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk tawuran dan terancam hukuman 5 tahun penjara, dijerat pasal pengeroyokan, sementara 4 pelajar akan mendapat perlakuan khusus. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di Pekanbaru Riau positif mengkonsumsi narkoba. Dari hasil pemeriksaan polisi, meski melakukan pengancaman dengan senjata api, pelaku merupakan karyawan swasta. Penganiayaan berawal karena korban dianggap menghalangi laju mobil pelaku. Dari video amatir yang viral di media sosial, seorang pengemudi ojek online dianiaya pengemudi mobil di Jalan Cempaka, Sukajadi, Kota Pekanbaru. Berapa nomor bulan itu, Pak? Berapa, Pak? Korban sempat terjatuh setelah sepeda motornya ambruk. Perselisihan ini berawal dari korban yang keluar dari gang dianggap menghalangi laju mobil pelaku penganiayaan. Akibat penganiayaan, sejumlah pengemudi ojek online kemudian mendatangi rumah pelaku, AK, di kawasan Tangkerang dari siang hingga malam hari. Para pengemudi ojek online meminta pelaku penganiayaan keluar dari rumah. Kalau bisa, kalau memang kondisi-kondisinya Mode boleh. ya abang saya yang salah, demi tanggung jawab. Polisi datang ke lokasi menenangkan para pengemudi ojek online dan membawa pelaku penganiayaan ke kantor polisi. Ya, pelaku ini bukan anggota ataupun oknum ya dari salah satu institusi ya, baik kepolisian dan lain-lain. Jadi memang pelaku ini hanya spontanitas dia karena merasa waktu itu jalannya terhalang oleh motor ojek atau si korban ini. Dari hasil pemeriksaan polisi, AK mengancam akan menembak untuk membuat takut korban. AK juga telah menjalani tes urin dan positif mengkonsumsi narkoba. Bahwa dia pengancaman lah gitu ya, pengancaman ya akan nembak, padahal sebenarnya memang tidak membawa senjata apapun ya, hanya keluar kata-kata spontan saja, kemudian tiba-tiba mukul. Dan Kalau boleh tahu pekerjaan pelaku apa, Pak Kapolres? sebentar ini ya menurut hasil keterangan dia swasta ya gitu. Pelaku positif narkoba? Ya, sudah kita lakukan pemeriksaan urin. Pelaku ini memang mengkonsumsi zat kandungan narkotika berupa metafentamin dan amfetamin.
Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dijerat pasal penganiayaan. Sementara terkait narkoba yang dikonsumsi, AK masih menjalani pemeriksaan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Sesosok mayat wanita ditemukan di dalam sumur di tengah persawahan di Kulon Progo, Yogyakarta. Polisi melakukan penyedotan air di dalam sumur untuk mencari barang bukti. Warga digemparkan dengan temuan mayat wanita di dalam sumur di tengah persawahan di Pedukuhan Bulurejo, Desa Pleret, Kulon Progo, Yogyakarta. Jasad korban dievakuasi petugas dari dasar sumur sedalam 4 meter. Saat ditemukan, korban dalam posisi tertelungkup memakai baju bermotif garis serta celana kulot. Korban diperkirakan berusia sekitar 40 tahun. Identitas korban belum diketahui, warga pun tidak mengenali korban. Mau gulung selang. Oh, pas mau gulung selang lihat. Kondisi korban waktu itu tengkurap atau? Tengkurap. Ini bukan? Enggak tahu. Enggak kenal ya? Polisi menyisir lokasi kejadian dan menyedot air dari dalam sumur untuk mencari barang bukti. Mengevakuasi mayat, kemudian kita kuras sumur itu, Pak. Kita kuras sumur itu dengan diesel tadi, sejauh mana kita cari barangkali ada bukti-bukti yang di dalam sumur, tapi yang di dalam sumur bersih, tidak ada apa-apa. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Mayat bocah laki-laki ditemukan tersangkut di tumpukan sampah di aliran Kanal Banjir Timur, Cakung, Jakarta Timur. Korban didapati hanya memakai celana pendek. Diduga bocah ini telah tewas lebih dari 1 hari. Warga digemparkan dengan temuan mayat bocah laki-laki yang tersangkut di tumpukan sampah di aliran Kanal Banjir Timur, Cakung, Jakarta Timur. Mayat bocah ini ditemukan oleh petugas UPK Badan Air saat sedang membersihkan sampah. Korban didapati hanya memakai celana pendek. Usai identifikasi jasad, polisi memperkirakan korban berusia 13 tahun dan telah tewas lebih dari 1 hari. Umur berapa, Pak? 13 tahun kayaknya. 13 tahun. Anak SMP? SMP kelas 1. Nah, dia pengenalan busana, Pak? Enggak pakai? Untuk celana pendek aja. Oh, itu dikira dugaannya hanyut apa hanyut? Kayaknya sih hanyut sih kayaknya. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pencurian sepeda terekam CCTV di sebuah perumahan di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Pelaku beraksi dini hari, diduga mengincar sepeda lipat yang berharga tinggi. Seorang pria terekam kamera CCTV mondar-mandir di depan sebuah rumah. Tak disangka pria tersebut ternyata seorang pencuri. Saat situasi telah dianggapnya aman, pria tersebut mencuri sebuah sepeda lipat di garasi rumah. Pencurian ini terjadi di Jalan Danau Tondano 4, Sukmajaya, Kota Depok, dini hari. Pemilik rumah baru mengetahui pencurian pada pagi hari saat anaknya hendak bermain sepeda. Dia udah sampai sini, mungkin karena dilihat di situ ada CCTV, dia balik lagi. Tapi keadaan rumah ini kan gelap, jadi akhirnya dia nunggu di situ sampai aman, dia masuk lagi, ambil sepeda di sini, diangkat sepedanya, diangkat, temennya ada di luar sana nunggu pakai motor. Di CCTV seperti itu sih, dia orang pakai masker, pakai jaket. Keadaan memang gelap gitu, jadi pertama dia pakai kacamata, yang kedua dia nggak pakai kacamata, gitu aja sih. Pelaku diduga 2 orang, 1 orang berjaga di atas sepeda motor. Dari rekaman CCTV diduga pelaku masih berusia muda. Korban sudah melaporkan pencurian ini ke petugas Polsek Sukmajaya Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, perampok toko emas lepas beberapa kali tembakan gasak 2 kg emas senilai 2 miliar dari etalase toko. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda, tetap di Serkap.